A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah juga ruh kita adalah zat Allah atau nur ilahi, itu esa beserta Allah. Allah dan zatnya itu esa, pencipta zat dengan zat itu esa, ilahi dan nur ilahi itu esa, pemilik nur dengan nur itu esa. Seperti matahari dan cahayanya, tidak ada jarak antara matahari dengan cahayanya. Seperti api dengan panasnya, tidak ada batas pemisah api dari panasnya. Jadi, roh kita ini esa beserta Allah billah. Maka roh kita itu berkehendak dengan kehendak Allah, bergerak dengan kudratnya Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasadu. Siapa kenal dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya, binasa jasadnya. Agar manusia dengan suka maupun terpaksa esa jad dan nafsunya dengan roh, jasad dan nafsu esa dengan roh, maka esalah zahir batin kita beserta Allah billah. Jadi penghambaan dan peribadan itu sebenarnya pengesaan zahir batin pada Yang Maha Esa. Diri kita itu ada ruh dan jasad beserta nafs, zahir dan batin. Pada zahir dalam syariat berlaku rukun fi'li, gerakan, dan rukun qauli, bacaan. Pada batin dalam syariat berlaku rukun qalbi, hadir hatinya. Hadir hati atau musyahadah dalam ibadah itu bukan dengan menerjemahkan bacaan Arab dalam hati, bukan juga dengan membayang-bayangkan Allah berupa tulisan alif lam lam ha atau makna Tuhan dalam lintasan pikiran berupa apapun. Ingat kembali bahwa man abdal asma faqad kafar, siapa menjemah nama maka ia kafir. Kemudian man abdal makna bahwa munafikun, siapa menyembah makna maka ia munafik. Hadir hati atau musyahadah itu dengan menundukkan diri nafsu. Diri nafsu itu berupa pikiran dan perasaan kamu, perasaan kita. Maka yang disebut musyahadah pada Allah atau hadir hati kehadirat Allah itu dengan mendiamkan pikiran dan perasaan. Sudah kita ketahui bersama bahwa zat itu bersifat laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan segala sesuatu yang kita pikir-pikir dan kita rasakan. Apalagi Rabbul Izzati, sang pencipta zat, pastikan terlebih dahulu tidak bisa dipikir-pikir, terlebih tidak bisa dirasa-rasa. Itulah sebabnya dikatakan para arif billah, man arafallahu kala lisanuhu, siapa sebenar-benar mengenal Allah maka clue lisannya, tiada bisa yang diucap lagi. Ada saat ibadah itu kita akan merasakan fasadal jasad atau binasa jasad. Yang dimaksudnya bukan jasad kita jadi hilang atau tidak kelihatan, melainkan kita masih melihat jasad kita, tetapi kita tidak merasakan berjasad lagi. Ujung-ujungnya nanti pada kesadaran kita hanya Allah saja yang ada. La maujudun illallah, la ilaha illallah. Inilah puncak billahi beserta Allah. Tiada yang maujud melainkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah keadaan yang diisyaratkan dalam anjuran mutu qabla anta mutu,
matikan diri sebelum mati. Puncak billah itu Tuhan hamba menjadi esa. Ini maksudnya bukan kita jadi Allah dan bukan Allah menjadi kita. Tuhan dan hamba esa, jauh tidak berjarak, dekat tiada berantara dan tidak bersentuh. Esa maksudnya Tuhan beserta sekalian makhluk itu satu-satunya. Pandai-pandailah kita mengambil paham, jangan sampai tersalah paham. Di dalam Islam tidak pernah ada Tuhan menyuruh masuk ke makhluk. Di dalam Islam tidak pernah bisa makhluk jadi setara dengan Tuhan atau malah menjadi Tuhan. Mengenal Allah tidak bisa dengan diri jasad maupun diri nafsu kita yang bersifat hadis, barang kasar atau yang baharu. Mau tidak mau, kita hanya bisa mengenal dan sampai pada Allah melalui diri kita yang qadim, yaitu diri Rohul Kudus kita sendiri. Caranya dengan bersyariat yang disanding makrifat, bersyariat yang disanding dengan rukun kolbi, diam. Dengan demikian, esalah jasad dan nafs pada ruh, kenalah jasad dan nafs kita pada roh sendiri. Kalau jasad dan nafs mengenal rohnya sendiri, sucilah zahir batin kita. Karena roh itu kemahasucian Allah. Jangan lupa bahwa roh itu zat Allah alias nur ilahi yang bersifat maha suci. Kalau totalitas diri kita sudah suci, esalah dengan yang maha suci. Asy-syari'atu bila hakikatu atillah, al-hakikatu bila syariah batillah. Apabila syariat tanpa hakikat, maka sia-sia belaka. Dan apabila hakikat tanpa syariat, maka itulah sesat yang paling nyata. Allah itu nyata, lebih nyata dari diri kita sendiri. Dan Allah itu terang, lebih terang dari cahaya matahari. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.